Rahayu Sagung Dumadi, sanak kadang yang saya hormati, pada kesempatan ini Win-Win Channel ingin berbagi pengetahuan tentang pengertian sedulur papat kelima pancer atau dalam bahasa Indonesia berarti empat saudara dan kelima pusat, dikaitkan dengan sudut pandang sains dan metafisika. Istilah empat saudara kelima pancer. Istilah empat saudara kelima pancer dikaitkan dengan asal mula kelahiran manusia, di mana seseorang dilahirkan dengan diiringi oleh empat saudara, yaitu Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, Nyimong, dan Kimong. Kakang Kawah. Kakang Kawah berarti air ketuban, yaitu saudara yang menyiapkan jalan keluar bagi si cabang bayi. Adi Ari-Ari berarti plasenta yang akan keluar setelah cabang bayi lahir. Nyimong adalah unsur darah yang menyertai kelahiran bayi. Kimong adalah sebutan untuk tali pusar, di mana tali pusar selama dalam kandungan menjadi penghubung antara cabang bayi dengan ibunya melalui plasenta. Dalam ilustrasi ini, tampak bagaimana seorang bayi di dalam kandungan, di mana terdapat air ketuban, plasenta yang menyelubungi si cabang bayi, dan ada darah nantinya, serta tali pusar. Mikrokosmos dan makrokosmos manusia. Manusia sebagai mikrokosmos didampingi oleh makrokosmos dalam bentuk unsur-unsur atau elemen-elemen yang secara garis besar terdiri dari 4 elemen, yaitu air ketuban merupakan elemen air, ari-ari merupakan elemen tanah, darah merupakan elemen api, dan pusar merupakan elemen angin. Kita lihat di sini gambar saudara 4 ke 5 pancer, ya, di mana sebagai pusat adalah jiwa raga kita sebagai manusia, dan kita didukung oleh air, ya, air ketuban, ari-ari, darah, dan pusar yang secara makrokosmos merupakan perwakilan dari api, ya, air, tanah, angin. Manusia sebagai pancer merupakan pusat dari makhluk yang dilahirkan. Secara sains, air adalah zat hidrogen atau H2. Api adalah oksigen, O2. Angin atau udara adalah nitrogen. Sebagaimana kita ketahui, udara kita 80% terdiri dari nitrogen. Dan nitrogen adalah pembentuk protein. Tanah adalah zat mineral, ya, berupa besi, kalsium, fosfor, dan lain-lain. Secara fisika, elemen-elemen api, air, angin atau udara, dan tanah memiliki kekuatan yang sangat besar. Apabila menjadi bencana, maka manusia tidak dapat mengatasinya. Contoh bencana, api dapat menjadi bencana berupa kebakaran, ya, seperti beberapa bulan yang lalu terjadi kebakaran hebat di kota Los Angeles. Sementara air dapat menjadi bencana banjir bandang atau air bah atau tsunami yang dipicu gempa di dasar laut. Angin atau udara dapat menjadi bencana topan badai, ya. Dan tanah dapat menjadi bencana berupa gunung meletus, tanah longsor, dan gempa bumi. Pengendalian secara sains. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dari 4 saudara, yaitu air, api, angin, dan tanah. Maka sesungguhnya manusia dapat mengendalikan keempat saudaranya itu. Pengendalian elemen-elemen alam secara ilmiah. Misalnya, manusia dapat mengendalikan api secara ilmiah dengan mengontrol penggunaan api. Manusia dapat mengendalikan air secara ilmiah dengan mengontrol penggunaan air. Manusia dapat mengendalikan angin secara ilmiah dengan mengontrol penggunaan angin. Manusia dapat mengendalikan tanah secara ilmiah dengan mengontrol penggunaan tanah. Siklus keseimbangan antar elemen. Air di sini mengalahkan api. Api dapat mengalahkan tanah, ya, yaitu misalnya kita bisa melebur besi dengan api, ya. Sementara tanah
mengalahkan angin, ya, di mana angin tidak dapat membawa terbang gunung misalnya, ya. Dan angin mengalahkan air, di mana di sini angin dapat menyebabkan penguapan air dan menjadi awan. Perspektif metafisika. Manusia sebagai makhluk sentral, pancer, dibekali kekuatan spiritual yang disebut kundalini. Pada kebanyakan orang, kekuatan ini dalam keadaan laten atau tidur. Oleh sebab itu, perlu dibangkitkan. Pembangkitan kundalini dapat terjadi dengan sendirinya ataupun dibantu seorang guru. Apabila kundalini sudah bangkit, maka orang tersebut dapat dikatakan menjadi insan kamil atau orang yang sempurna. Inilah gambaran tentang kundalini. Di satu sisi merupakan kundalini yang masih tertidur, ya. Kundalini sendiri berarti adalah ular, ya, di mana energi spiritual yang berbentuk ular ini masih menggulung diri, ya, merupakan ular yang masih tertidur. Namun ketika dibangkitkan, maka kundalini ini akan bangkit, ya, mengisi cakra-cakra yang ada di dalam tubuh kita, ya, di dalam tubuh manusia. Ada 7 cakra utama di sini, mulai dari cakra dasar, cakra sakrum, cakra solar plexus ketiga, lalu cakra jantung keempat, kemudian cakra tenggorokan, lalu cakra yang ada di kening, dahi, ya, dan cakra mahkota. Ada 7, dan kundalini telah bangkit, berdiri, menghubungkan ketujuh cakra tersebut. Jadi menghubungkan antara bumi, yaitu sakti, dan cakra mahkota atau siwa, langit, ya. Dengan menjadi insan kamil, maka orang tersebut dapat mengatur atau mengendalikan elemen-elemen alam tersebut. Insan kamil akan dapat mengembangkan pancadaya atau 5 daya untuk mengendalikan keempat elemen alam tersebut. Inilah gambar tentang insan kamil dan pancadaya, di mana pada pusat itu ada daya umum atau universal, kemudian daya sirep yang berasal dari kekuatan air, daya tolak yang berasal dari kekuatan api, daya tarik yang berasal dari kekuatan tanah atau bumi, dan daya angkat yang berasal dari kekuatan angin atau udara. Daya umum atau daya universal adalah daya gabungan dari elemen-elemen tersebut, ya, semua elemen, keempat elemen, ya, dan memiliki kekuatan yang paling besar, bisa mengatasi berbagai elemen. Ini dapat direpresentasikan dengan tangan yang terkepal dan didorong ke depan, ya, terkepal dan didorong ke depan. Daya sirep atau merobohkan yang berasal dari kekuatan air. Daya sirep merupakan elemen air, dapat digunakan untuk memadamkan api. Posturnya adalah tangan menghadap ke bawah, ya, seperti ini, ya, atau tangan menyirep, ya, menyirep, atau seperti ke samping juga, ya. Selanjutnya daya tolak merupakan kekuatan elemen api, dapat digunakan untuk melindungi diri, ya. Jadi posturnya tangan kita seperti menolak ke depan, ya. Jadi itu membentuk benteng api, ya. Juga bisa untuk menolak kejahatan, ya, kejahatan. Berikutnya daya tarik, ya, dapat digunakan untuk menarik rezeki, ya, menjadi permohonan kita untuk minta rezeki, atau juga dapat dipakai untuk menarik penjahat yang melarikan diri, ya. Jadi nanti penjahatnya larinya mundur, ya. Ya, tangannya menarik, ya. Ya, misalnya seperti itu, ya. Daya angkat berasal dari elemen angin, dapat dipakai untuk mengangkat derajat atau mengusir hujan, ya. Jadi kita bisa menjadi pawang hujan, ya, dengan menggunakan daya angkat. Jadi postur tangan dari bawah diangkat ke atas, ya. Demikian yang dapat kami share untuk sanak kadang semua. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam Rahayu, Sagung Dumadi.